Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Profesor Ivy sedang mencari Andreas. Kalau kalian penasaran apa yang sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Profesor Ivy, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan di tempat kediaman Andreas. Di sana Ami berkata, ini adalah teh terbaik yang pernah aku minum, bagaimana mereka bisa membuatnya bisa seenak ini. Andreas berkata, ini sangat cocok untuk produk utama kesepakatan dagang kita. Di sana Salem berkata, benar, ini tidak buruk sekali. Bagaimana cara kamu meyakinkan para elo itu? Trik apa yang kamu gunakan? Andreas berkata, aku hanya beruntung. Salem berkata, kamu sudah melewati masa-masa sulit. Tetapi wajahmu dipenuhi bekas aliran waktu, seperti kotoran yang menempel di wajahmu. Di sana Andreas bergumam, seperti yang diharapkan dari Salem, dia langsung menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Di sana Ami berkata, jadi kamu terlibat dalam insiden lain, aku kira kamu menjadi lebih tua karena negosiasinya sulit. Andreas berkata, apa aku benar-benar menua sebanyak itu? Kita beralih di luar rumah Andreas. Di sana ada Profesor Ivy yang mengikuti Andreas sampai ke rumahnya. Di sana Profesor Ivy berkata, aku kira akhirnya aku berhasil mengejarnya, tapi aku merasakan kekuatan abnormal di dalam rumah itu, dan bukan hanya satu saja. Setelah itu, di sana Isabel berkata, aroma ini sangat mengingatkan pada nostalgia 10 tahun sejak terakhir kita minum teh Lastiria ini. Ami berkata, ini seharusnya membantu kita menyelesaikan masalah pajak perang kita. Rambut kamu juga telah dipotong sangat pendek, jadi kamu sudah memutuskan tentang perang yang akan datang. Aku percaya kamu akan baik-baik saja. Lalu Ami bertanya, kapan penandatangan kontraknya? Kapan mereka akan datang ke sini? Setelah itu, dengan tiba-tiba ada seseorang yang datang, lalu dia berkata, mulai sekarang aku Hagendal akan menjadi pelayan Anda. Di sana Ami dia menyadari kalau ada tamu. Di saat Ami membuka pintu, ternyata yang datang adalah Amir dari ras Elf. Di sana Amir berkata, senang bertemu denganmu Ami Cornwell. Aku hadir di sini atas nama Lastiria sebagai perwakilan perdagangan. Aku adalah generasi ke-15 dari keluarga Faralem, putri dari Calirigin, Amir Calirigin de Faralem. Setelah itu, Amir pun memasuki ruangan. Di sana Andreas berkata, aku minta maaf atas kurangnya persiapan, karena kesalahanku, aku gagal memberitahukan kepada semua orang tentang kamu yang datang hari ini. Amir berkata, tidak masalah, kamilah yang mempercepat jadwalnya, dan menjelajahi dunia manusia sangat menyenangkan. Yang terpenting kami ingin membalas kebaikan kamu secepat mungkin. Jadi apakah teh Lastiria sesuai dengan selera kalian? Di sana Ami berkata, itu luar biasa, aku belum pernah minum teh seenak ini sebelumnya. Amir berkata, bagaimana kalau kita jadikan itu sebagai barang dagangan utama? Ami berkata, jika kamu bisa memproduksi dalam jumlah yang cukup, kami akan sangat berterima kasih. Di sana Andreas merasa, kalau tidak perlu ikut campur, karena Ami akan bisa mengatasinya. Mungkin aku perlu bicara dengan Vivian tentang situasi akademi. Setelah itu, dengan tiba-tiba Maximin berdiri dan memasang wajah yang waspada. Maximin berkata, tunggu, ada sesuatu di luar. Setelah itu, kita beralih di tempat Jester. Orang di sebelahnya berkata, ternyata orang di kekaisaran itu bukanlah orang bodoh sepenuhnya, setidaknya kewaspadaan mereka patut diperhatikan. Putra kepala suku ada di sisi sana. Jester berkata, itu benar, tapi di balik itu terletak lembah ratapan, ini satu-satunya cara untuk mencapai kekaisaran, jadi kita tidak bisa menghindarinya. Dengan tiba-tiba orang di sebelah Jester berteriak, saudara-saudara seperjuanganku dari utara, musuh putra pemimpin besar kita telah dibawa jauh dari sana. Yang bangga gugur di medan perang, tidak ada penghinaan yang lebih besar dari ini. Hari ini kita akan menembus tembok mereka yang menyedihkan itu, dan berikan pukulan kematian pada kekaisaran terkutuk itu. Setelah itu, para prajurit pun mulai langsung bergerak maju. Di sisi benteng kekaisaran, orang di sana berkata, para musuh akan datang, semua personil bersiap di posisi. Salah satu prajurit di sana berkata, bagaimana kita bisa menghentikan mereka dengan tenaga kerja kita? Salah satu prajurit di sana merasa kesakitan. Setelah itu, dengan tiba-tiba mata dari prajurit itu memerah dan lalu dia berteriak,
Di sisi musuh di sana mereka terus maju menyerang. Setelah itu, salah satu orang dari barbarian bertanya pada kaptennya, apa itu yang berwarna merah di sana? Ternyata, nama dari orang di sebelah Jester adalah Kanyak. Di sana Kanyak menyuruh para prajuritnya untuk mundur, dan menjauh dari jangkauan cahaya merah itu. Ini adalah aura putra kepala suku yang agung Mushu. Kita akan mendapatkan kembali Mushu setelah auranya menghilang. Para prajurit di sisi kekaisaran yang terkena aura dari Mushu mereka sudah tidak sadar, mereka dipenuhi dengan amarah, dan membunuh satu sama lain. Di sisi prajurit barbarian, mereka berkata, jadi pelaku sebenarnya adalah para kekaisaran itu. Inilah hukuman mereka karena mengganggu sesuatu yang di luar kendali mereka. Di sisi Jester dia lagi berkomunikasi dengan seseorang. Di sana Jester berkata, setelah amarah kemarahan berhenti, segera pindahkan ke lokasi berikutnya dan bersembunyi. Orang yang berkomunikasi dengan Jester berkata, baik, kami akan segera menyegel kembali kemarahan. Ternyata, aura milik Mushu bisa keluar, itu ulah dari anak buah Jester. Jester ternyata, memang mengadu domba antara kekaisaran dan barbarian. Orang di sana berkata, betapa menakutkannya, jadi inilah kekuatan kemarahan salah satu dosa yang mematikan. Setelah itu, kita beralih di tempat Andreas. Di sana Maximin mau mengecek ada apa di luar. Di sana Andreas bergumam, setelah aku mendapatkan bakat kelas jenius ini, aku bisa tahu betapa luar biasanya indera Maximin dan betapa berbahayanya dia. Pasti ada sesuatu yang tidak normal di luar. Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba Maximin menebaskan pedangnya sampai membuat pintu itu hancur. Ternyata di sana ada Andit milik Morn yang sudah berada di depan pintu, dan pedang dari Andit itu sampai terpotong karena tebasan Maximin. Di sana Morn berkata, kejutan yang menyenangkan, aku merasakan kehadiran yang mengerikan di dalam rumah, ternyata kamu di sini Maximin. Setelah itu, kita beralih di suatu ruangan. Di sana ada Ami dan Amir yang lagi mengobrol. Di sana Ami berkata, aku minta maaf, aku tidak bisa mengikuti kabar terbaru tentang kegiatan kakakku. Amir berkata, itu tidak apa-apa. Ternyata Andreas adalah pria yang pendiam. Mungkin itu alasannya, tindakannya sangat mengungkapkan karakter dirinya. Di sisi Ami dia berpikir kalau kakaknya sudah melakukan sesuatu pada Amir, dan Ami membayangkan kalau Andreas telah menikah dengan Amir. Setelah itu, di sana Ami langsung mengeluarkan sebuah perjanjian perdagangan, lalu Ami berkata, baiklah, kita akan kembali ke diskusi kita tentang kesepakatan perdagangan. Setelah itu, kita beralih di sisi Andreas. Di sana Morn berkata pada Andreas, jadi kamu punya riwayat hubungan seperti itu dengan Maximin, seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Andreas berkata, aku minta maaf, tapi ini bukan cerita yang bisa dengan mudah aku ceritakan kepada siapapun, dan aku perlu berhati-hati untuk mengungkapkannya. Morn berkata, kamu membuatku khawatir tanpa alasan. Di sana Salem berkata, sudah aku bilang, dan siapa tahu, mungkin bahwa kita berkumpul di sini hari ini juga merupakan bagian dari rencananya. Andreas berkata, jika semua yang dikatakan Master Morn benar, dan lembah ratapan telah ditumbuhi, maka kemungkinan besar benteng berikutnya tembok ratapan akan segera runtuh juga. Morn berkata, karena benteng itu merupakan pelengkap benteng alami, lembah ratapan kemungkinan besar pasukan utama mereka sedang menunggu tepat di luar ngarai, dan hanya pasukan pertama mereka yang maju. Di sana Andreas bergumam, untungnya perang ini berlangsung persis seperti yang aku ketahui. Jika memang begitu, pasukan utama yang sedang menunggu di luar hanya berfungsi sebagai pengalihan perhatian. Setelah itu, dengan tiba-tiba Luna berkata, ayo kita pergi sekarang. Yang kita butuhkan hanya meledakkan mereka sampai hancur. Andreas berkata, jangan terlalu terburu-buru, besok ada upacara mobilisasi akademi, jadi aku tidak bisa pergi sekarang. Maximin dan Isabel tolong jaga rumah besar ini dan adik perempuanku. Isabel berkata, jangan khawatir. Di sana Morn bertanya pada Andreas, apa kamu punya rencana? Andreas berkata, aku berencana untuk mencari putra kepala suku barbarian Sang Kemarahan, yang diculik oleh kekaisaran, dan mengembalikannya kepada mereka.
Morn berkata, aku mengerti, perang ini berasal dari anak laki-laki ini. Tetapi menghindari pandangan kaisar yang serakah itu adalah tugas yang sangat sulit. Belum lagi ada kemungkinan besar bahwa kaisar sudah menangkapnya. Andreas berkata, itu sebabnya aku berencana untuk memulai dari belakang. Dan aku bisa bergerak lebih bebas dan menemukan di mana letak kemarahan itu. Morn berkata, jika kamu membutuhkan bantuan, hubungi aku, dan aku akan segera datang. Di sana Andreas berterima kasih pada Morn atas bantuannya. Di sana Salem berkata, apa yang kamu lakukan setelah mengantarkan anak itu pulang? Apa kamu benar-benar berpikir, para barbarian itu akan pulang begitu saja dengan tenang? Kalau tidak, kamu mungkin akan membuat mereka lebih bersemangat lagi. Kamu tahu itu. Andreas berkata, aku akan bernegosiasi dengan mereka agar itu tidak terjadi. Di sana Salem langsung tertawa karena Andreas mau bernegosiasi dengan barbarian. Lalu Salem berkata, katakan padaku, siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Dengan tiba-tiba Luna berkata, serahkan saja padaku, aku akan mengurusnya. Luna akan melakukannya persis seperti yang diperintahkan. Morn berkata, sesungguhnya kita harus mengikuti perintah pemimpin fraksi kita. Di sana Salem terkejut. Lalu dia berkata, pemimpin katamu, jadi pembicaraan itu benar-benar nyata? Setelah itu, Ami dan Amir pun keluar dari ruangan. Di sana Luna terkejut karena di sana ada elf. Luna pun langsung menghampiri Amir, lalu dia berkata, kenapa ada elf di rumahmu? Ami berkata, karena negosiasi kami sudah selesai, dia bilang akan pergi sekarang. Di sana Morn berkata, Luna, kamu tidak sopan jika kamu menunjukkan ciri-ciri tubuh ras lain dengan sembarangan. Luna berkata, tapi ini sangat menarik. Di sana Andreas berkata, aku kira kamu akan tinggal di sini selama 1 atau 2 hari. Amir berkata, kesibukan terus berjalan dengan urusan pohon dunia. Andreas berkata, maaf aku membuat perjalananmu menjadi tergesa-gesa. Amir berkata, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semangat yang telah kamu bawa ke Lastiria. Satu hal lagi, aku dengan tulus berdoa semoga pohon dunia memberkati tugas besar yang akan kamu lakukan. Apakah Andreas akan berhasil menyelamatkan kemarahan dari Jester? Kalau kalian penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Andreas, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.